Di sini ada. Mulainya gimana nih? Kan kalian sudah tiap dari sini. Sebelah aja. Ya. Mana? Assalamualaikum. Anak gimana kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak. Mungkin kalian kaget ya tiba-tiba dipanggil oleh saya gitu perluan berita. Karena sebelumnya saya sudah membagikan kemarin DCM apa angket untuk teman-teman isi gitu untuk mengecek status kesehatan mental dari kalian, dan dari hasilnya terindikasi kalian tuh punya kecemasan. Nah, kira-kira kalau boleh Bapak tahu kecemasannya tuh karena apa nih? Apa karena akademik atau karena masalah keluarga? Aku mau nanya kalau dia tahu. Kamu nggak ngomong ini ruang aman gitu-gitu dulu? Ah iya. Enggak sih, dulu maksudnya dulu mau openingnya dulu. Oh. Ini katanya kali ya? Yes, di akademik. Kayaknya kali. Terus berarti masalah teman-teman yang teman-teman khawatirkan saat ini di akademik. Oke. Jadi selama beberapa menit ke depan saya harap kalian bakal terbuka. Nanti saya akan tanya beberapa pertanyaan. Kalian bisa jawab sejujur-jujur aja, karena ini bukan tentang benar salah ataupun gimana gitu, karena yang penting saya tahu kondisi kalian seperti apa gitu. Jadi diharapkan dijawab dengan jujur. Nah, insya Allah saya jaga kerahasiaannya, nggak bakal ada yang tahu. Saya nggak akan share tanpa persetujuan dari kalian. Nah, tadi kan udah dijawab tuh oleh kamu gitu, kalau misalkan kecemasan teman-teman itu datang dari masalah akademik. Nah, spesifiknya tuh kan apa kalau boleh tahu? Dari belum mungkin apa ya? Sebenarnya saya tuh cemas karena kan saya tuh sekarang di kelasnya kelas eligible apa? Unggulan. Nah itu kayak ya itu tuh jalur prestasi semua gitu. Nah di situ tuh karena di situ isinya apa ya, kita orang-orang pintar semua gitu, dan saya tuh takut gitu kalau misalkan nilai saya tuh turun karena mungkin kan lebih banyak saingannya gitu. Dan juga kemarin juga baru bagi rapor dan ternyata memang hasilnya tidak sesuai ekspektasi saya gitu. Jadi mungkin ekspektasi saya tinggi dan ternyata saya hasilnya cukup rendah gitu, jauh dari ekspektasi saya. Kalau kamu sendiri? Kalau aku sih mirip-mirip ya, cuman kan biasanya tuh selalu diangkat, ternyata waktu di kelas ini ternyata ada yang lebih apa ya, mungkin di akademik lebih dari saya, yang itu ya mirip dari ekspektasi juga. Oke, jadi memang apa yang timbul beberapa keresahan dari kalian yang mungkin agak kaget gitu ketika di jenjang sebelumnya kalian selalu memperoleh peringkat, tapi tiba-tiba ternyata ketika ketemu dengan orang-orang yang apa sama-sama punya ambisi yang tinggi dan juga prestasi yang bagus, juga kalian tiba-tiba jadi kaget dan belum terbiasa mungkin. Nah, sebelumnya perlu apa ya, perlu diperjelas dulu kalau misalkan kalian ini juga kalian masuk kelas unggulan, berarti kalian adalah orang-orang yang mampu gitu, kalian adalah orang-orang yang di atas rata-rata gitu dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, masalah minder ataupun apa kekhawatiran itu saya rasa seharusnya bisa idealnya menurut kalian kalian tuh inginnya seperti apa gitu. Selama kan kemarin udah dibagi rapat, udah di hari ini dibagi rapat yang mana merupakan hasil dari proses belajar, kegiatan belajar teman-teman selama 1 semester gitu. Nah, kedepannya itu teman-teman maunya seperti apa? Harapannya kayak gimana? Pengennya sih kayak apa, kita emang kita tuh unggulan semua tapi tetap nilainya tuh di ekspektasi gitu loh, nggak jauh banget dari ekspektasi. Oke. Supaya nilai yang diperoleh tidak terlalu jomplang gitu. Iya. Kalau kamu gimana?
sama sih karena mungkin sama-sama di kelas unggulan juga, jadi ya saya berharap nilai saya tuh nggak turun gitu di selama saya di SMA ini gitu. Dan walaupun saingannya besar tapi ya saya mau di atas juga gitu. Oke. Eh, Kalau boleh tahu detailnya tuh apakah nilai kalian tuh benar-benar turun atau emang ternyata ada yang lebih tinggi dari kalian gitu? Yang bikin kalian khawatir tuh yang mana? Kalau aku sih karena ada yang lebih tinggi dari aku. Oke. Eh, turun sih, tapi juga takut ada yang lebih tinggi juga gitu maksudnya. Ya, gitu. Ya, jadi masalah nilai ya yang teman-teman khawatirkan. Nah, mungkin kita bisa evaluasi nih selama 1 semester kemarin kebiasaan belajar kalian itu seperti apa? Kan kalian sebelumnya di jenjang sebelumnya memperoleh prestasi yang bagus, peringkat yang bagus di kelas dan di sekolahnya masing-masing. Nah, apakah kalian sendiri ngerasa ada perubahan misalkan pola belajar yang misalkan tadinya ambisius tapi ternyata agak turun ketika masuk kelas 10 ini, atau mungkin kalian merasa oke-oke aja belajar saya nggak menurun tapi kenapa nilainya segini gitu? Nah, kalau kamu sendiri lebih Kalau misalkan saya sendiri sih dari SMP mungkin ya, cara pola belajarnya tetap aja tetap sama, cuman mungkin karena emang teman-temannya juga yang mungkin mereka yang lebih hebat gitu ya, jadi nilainya ada yang lebih tinggi gitu. Kalau kamu sendiri? Mungkin kalau dari sebelum-sebelumnya memang sempat ada penurunan dari apa ya, motivasi belajar saya mungkin ya gitu ya. Tadinya saya tuh rajin banget belajar, tapi setelah saya udah masuk ke kelas unggulan, jadinya motivasi belajar saya tuh jadi turun karena itu karena melihat saingan terlalu banyak, dan ya saya jadi apa ya, mungkin jadi minder gitu, kayak takutnya apa yang udah saya usahain jadi sia-sia gitu. Oke, jadi sebenarnya meskipun masalahnya sama, tapi kondisi kalian agak lumayan berbeda. Kalau kamu menjelaskan kalau misalkan kamu tidak merasa ada perubahan pola belajar dan lain-lain, tapi ternyata memang teman-teman kualitas dari teman-teman yang lain juga bagus gitu. Sedangkan kamu merasa ada penurunan adalah motivasi belajar. Nah, menurut kalian sendiri nih, apakah harus ada perubahan gitu? Misalkan kan tadi kamu kondisinya ketika teman-teman kamu lebih unggul, apakah kamu harus merubah tadi pola belajar, misalkan meningkatkan jam belajar atau mencoba mencari tahu cara belajar yang lebih efektif gitu supaya bisa dapat nilai yang lebih besar atau seperti apa? Kamu sendiri gimana? Iya paling karena kan tadi cara belajarnya sama aja, dan pas di kelas anak-anak kelasnya ternyata lebih unggul. Paling plannya sih si pola belajarnya ditingkatin lagi biar apa yang ternyata kurang jadi bisa mengejar gitu. Jadi penambahan lagi mungkin jam belajar atau juga mencari teknik belajar yang lebih efektif gitu supaya bisa lebih maksimal gitu dalam menyerap pembelajaran. Nah, kalau kamu sendiri kenapa nih kira-kira kenapa bisa merasa ada penurunan motivasi dalam belajar? Apa ya, mungkin karena sebelumnya kan saya semangat belajar itu supaya saya bisa masuk kelas unggulan gitu, jadinya ketika saya sudah dapat kelas itu jadinya ya udah gitu loh, kayak apa yang udah saya usahain itu udah dapat gitu, jadinya ada penurunan gitu. Mungkin karena sebelumnya ada target yang besar yang pengen dicapai, dan ketika sekarang udah tercapai kamu merasa mungkin kayak agak lost, agak hilang, bingung harus melakukan apa lagi gitu. Tapi kan tadi balik lagi kamu merasa kecewa ketika nilai kamu tidak sesuai dengan apa yang kamu ekspektasikan, apa yang udah kamu bayangkan gitu. Nah, bukannya itu juga merupakan bagian dari rencana selanjutnya dari kamu nih gitu, selain sebelumnya masuk ke kelas unggulan, berarti kan sekarang rencana kamu itu adalah mungkin jadi yang teratas gitu di kelas ini gitu. Apakah menurut kamu sendiri ini bisa dijadiin motivasi yang baru gitu dalam meningkatkan belajar? Iya sih, ini saya setelah saya lihat hasilnya mungkinnya ini saya harus memperbaiki lagi
ya mungkin semangat belajar saya gitu jadinya ya karena awalnya saya sudah terlalu puas dengan apa yang saya dapetin dan ternyata enggak cukup gitu dengan apa yang sudah saya dapetin gitu, malah jadi ada penurunan gitu. Mungkin setelah saya tes ini saya akan apa ya lebih termotivasi lagi gitu untuk belajar karena melihat hasilnya. Oke. Sekarang kalau misalkan kan tadi teman-teman sudah menjelaskan kondisinya kenapa gitu terkait permasalahan kalian masing-masing, dan juga ternyata ada perbedaan inti dari masalah kalian meskipun ada kesamaan gitu. Nah, kamu juga tadi sudah mengevaluasi gimana pembelajaran kamu selama 1 semester kemarin gitu, dan kamu juga sudah melakukan evaluasi yang sama gitu. Nah, untuk langkah kedepannya nih, kalau misalkan kalian buat step by step itu akan melakukan apa nih? Pertama-tama ketika mungkin mulai dari ketika masuk sekolah aja nih, ketika di tanggal 12 kan awal masuk sekolah gitu, apa yang bakal kamu lakukan? Mungkin pas aku nanti karena kemarin tuh belajarnya biasa aja gitu ya, mungkin akan dari sekarang juga sebelum aku tuh udah mempelajari dulu apa mata pelajaran apa gitu, dan materi-materinya gimana biar waktu masuk kelas tuh nggak bingung gitu, jadi di kelas tuh cuma penguatan aja, mungkin kayak gitu sih. Oke, kakak sendiri Pi? Plannya Ya. mungkin nanti pas saya masuk sekolah saya bakal lebih rajin belajar lagi, dan apa ya melihat teman-teman saya yang dengan kelas nilainya tinggi itu bukan jadi bahan minderan buat saya gitu, tapi menjadi bahan motivasi buat saya gitu. Jadi ya udah mungkin saya bersaing secara sehat aja gitu, bukan iri-irian, tapi saya ya kalau mereka bisa saya juga pasti bisa gitu. Jadi saya mulai mempelajari dan rajin lah gitu untuk belajar. Dari apa yang disampaikan oleh kalian, saya bisa simpulkan bahwa kalian sekarang sudah ada di kondisi yang siap gitu untuk kembali melakukan pembelajaran di semester selanjutnya. Gitu. Siap gak nih buat mencapai nilai yang tinggi itu yang diidam-idamkan? Siap. Ya, semangat. Siap. Ya. Oke. Harapan saya betul tadi kalau misalkan terkait masalah motivasi belajar, mungkin memang karena ini semester awal teman-teman duduk di bangku tingkat menengah atas, teman-teman masih ngerasa masih pada masa transisi dan pada masa penyesuaian gitu dengan lingkungan. Teman-teman baru merasakan ada perbedaan dari jenjang sebelumnya dengan yang sedang teman-teman jalani. Tapi harapannya hal itu nggak mengurangi semangat belajar teman-teman ketika ekspektasi kan, karena ekspektasi itu awal datang dari mimpi teman-teman gitu kan, bukan berarti menurunkan ekspektasi itu menurunkan mimpi juga gitu, tapi teman-teman harus tahu mengatur apa kadarnya gitu, kayak apa yang bisa teman-teman jangkau, tapi impian juga yang namanya mimpi atau impian tuh juga gak boleh sampai down gitu, dan jadinya akhirnya memutuskan motivasi teman-teman atau menurunkan motivasi dari teman-teman semua. Ada lagi yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan lagi? Udah cukup. Cukup. Kalau cukup ya harapan saya selama di semester berikutnya mungkin saya akan panggil lagi teman-teman buat saya ajak diskusi lagi, ngobrol lagi seperti ini. Jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir. Pun kalau misalkan teman-teman merasa kelamaan nunggu selama 1 semester, bisa langsung datang aja ke saya kalau misalkan memang ada yang didiskusikan. Kalau misalkan tadi rencana dari kalian nggak berjalan lancar, kalian bingung harus apa, bisa datang ke saya dan kita diskusikan sama-sama. Oke, mungkin sekian sesi kali ini. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih kalian sudah mau datang dipanggil ke sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.